disebut dengan reverse ya, maka pembayaran, bahan baku, komponen jadi, kapasitas, dan sebagainya. Jadi hampir sama ya, makanya disebut dengan aliran. Jadi bagaimana supaya proses rantai pasok ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini adalah mengukur kinerja supply chain management atau KPI-nya di dalam supply chain management. Ada sekitar 5 ya. Yang pertama adalah pengiriman. Jadi bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam industri, salam sahabat Infoman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang ini adalah tahap yang kedua. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai apa itu supply chain management di dalam playlist di manajemen supply chain atau di rantai pasok. Silahkan Anda bisa melihat atau menonton di playlist tentang supply chain management. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih memanage atau bagaimana mengolah tentang rantai pasokan. Oke, sahabat Informan, sebelum kita memulai materi ini, silakan Anda men-like dan men-subscribe channel ini. Ya, di dalam materi ini kita akan bahas bagaimana mengelola rantai pasokan atau supply chain management. Apa saja? Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu kenapa pentingnya supply chain, kemudian bagaimana strateginya supply chain, dan bagaimana mengelola supply chain. Kita masuk dulu mengenai fungsi supply chain management ya. Sebelumnya pasti Anda sudah mengetahui apa itu pengertian dari supply chain management, atau ada istilah dari hulu ke hilir. Nah, fungsi SCM yang efektif akan menjadikan supplier ya. Di sini kuncinya adalah supplier sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan pasar dan sasaran. Jadi ada koordinasi atau kerjasama antara supplier dengan perusahaan untuk memuaskan konsumen. Yang kedua adalah fungsi SCM yaitu untuk competitive advantage ya. Ingat kembali ya, kalau misalnya logistik itu adalah tujuannya untuk customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kalau supply chain management adalah competitive advantage ya, keunggulan bersaing yang akan bererat dalam jangka panjang atau close long term strategic relationship. Nah, apa yang menjadi tujuan strategis dalam membuat supply chain? Bahwa perusahaan itu memiliki supply chain yang bagus, atau misalnya dia bertahan dalam persaingan, yaitu ada 4 hal yang harus bisa disediakan, terutama di dalam produknya. Yang pertama, harus menyediakan produk yang murah. Sekarang konsumen tuh lebih mengerti dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya open communication, dengan adanya internet, maka konsumen akan mudah untuk bisa membanding-bandingkan barang atau bisa melihat spesifikasi barang sebelum mereka membeli. Jadi kita harus menyiapkan produk yang murah. Kemudian murah pun juga harus berkualitas, hati-hati. Jadi jangan terlihat murah tapi kualitasnya jelek, karena konsumen sudah semakin mengerti. Yang ketiga, tepat waktu, just in time, sesuai dengan keinginan konsumen kapan barang itu bisa diterima. Yang keempat, punya variasi ya. Jadi banyak variasi dari produknya. Kemudian apa itu tujuan dari supply chain atau tujuan rantai pasok? Ya, rantai pasokan, nah ini ya, bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi rantai pasoknya bagus, maka competitive advantage-nya pun juga akan bersaing dengan pesaingnya. Yang kenapa? Karena hubungan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Jadi ibaratnya kalau di dalam tubuh kita, darah itu atau misalnya aliran itu adalah rantai pasoknya. Bagaimana supaya bisa mentransfer semua
zat-zat atau semua nutrisi ke dalam tubuh kita. Nah, kalau di dalam perusahaan, rantai pasoklah yang dia menjadi saluran atau misalnya dalam darah di dalam organisasi bisnis, ya. Kemudian prosesnya apa saja? Ya, ada planning, ya, ini proses manajemen, ya. Planning, organizing, actuating, dan control, ya, atau misalnya PDC atau PAC, ya. Nah, kemudian kalau misalnya rantai pasok itu tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul masalah-masalah yang di dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah menentukan tingkat outsourcing yang tepat, ya. Jadi bagaimana kita bisa memilah-milah mana yang itu bisa dikerjakan dengan sendiri, ya, atau yang ada yang make, atau yang disupply. Supply itu adalah dilakukan dengan pihak ketiga, outsourcing. Yang kedua, mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang. Yang ketiga, bagaimana mengelola supplier atau pemasok, mengelola hubungan terhadap pelanggan, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat, dan mengelola resiko. Jadi 6 hal ini sangat penting untuk dikelola supaya supply chain berjalan dengan baik. Nah, ini yang sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah aliran di supply chain, ya. Jadi mulai dari supplier sampai ke retail, atau misal dari hulu sampai ke hilir, ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau misalnya dari supplier ke retail itu terdapat 3 aliran, ya. Sama, sebaliknya juga ada 3 aliran, yaitu berupa keuangan, material, dan informasi. Kalau misalnya supplier ke retail, ini adalah keuangan mengenai term pembayaran, ya, bagaimana pembayaran, material, bahan baku, komponen jadi, dan informasi kapasitas dan pengiriman. Kalau misalnya dari retail ke supplier, ya, kalau misalnya dari hilir ke hulu, ini bisa berlaku dengan reverse, ya. Maka term pembayaran, bahan baku, komponen jadi, kapasitas, dan sebagainya. Jadi hampir sama, ya. Makanya disebut dengan aliran. Jadi bagaimana supaya proses rantai pasok ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini adalah mengukur kinerja supply chain management atau KPI-nya di dalam supply chain management. Ada sekitar 5, ya. Yang pertama adalah pengiriman. Jadi bagaimana dengan supply chain ini bisa dapat melakukan pengiriman secara tepat waktu. Yang kedua adalah kualitas, ya. Kualitas ini tidak hanya dari produknya, tapi kualitas dari kepuasan pelanggan, ya. Nah, jadi barangnya bagus, tapi kalau misalnya konsumennya komplain, ya itu tidak bagus. Barangnya bagus dan konsumennya pun juga puas, itu maka menjadi salah satu tolak ukur supply chain management. Yang ketiga, waktu. Waktu ini adalah bisa dengan replenishment atau reorder point, ya. Ini adalah pengisian total dalam tingkat persediaan. Jadi bagaimana stok selalu ada, bagaimana permintaan sama stok atau supply itu sebanding, ya. Tidak ada konsumen yang komplain terhadap kekosongan produk, ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa memanage waktu untuk pengiriman atau pengisian stok kembali di dalam persediaan. Yang keempat, fleksibilitas, ya. Fleksibilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan persentase tertentu atau jumlah, ya, ibaratnya variasi, ya. Bagaimana konsumen bisa memberikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Misalnya contoh ke elektronik, handphone. Dulu handphone hanya digunakan untuk menelpon. Sekarang ada orang butuh handphone untuk mungkin kamera, untuk foto, ada yang butuh untuk internet, ada yang butuh untuk main game. Nah, itu fleksibilitas. Jadi bagaimana bisa menyiapkan produk handphone yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu namanya fleksibilitas. Yang kelima adalah biaya, ya. Jadi namanya kita bicara supply chain, maka bagaimana biaya itu bisa rendah, reduce cost, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi total terhadap biaya pengiriman, distribusi, persediaan, dan biaya-biaya yang terhadap piutang bisa kita cairkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya rantai pasok itu tidak tercapai, ya? Maka akan terjadi namanya bullwhip effect atau efek cambuk, ya. Seperti itu, kayak misalnya banteng yang dicambuk, ya. Maksudnya apa? Jadi bullwhip effect ini adalah terjadi karena kurang koordinasi yang baik akan mengurangi total keuntungan dan menimbulkan dampak yang disebut bullwhip effect. Apa itu?
Bullwhip effect adalah permintaan yang meningkat dari konsumen pengecer ke agen ke produsen ke masuk karena kurangnya koordinasi informasi pada setiap pihak, atau sebaliknya. Jadi begini, ya, bullwhip itu misalnya konsumen butuhnya, tadi kalau misalnya kita bicara handphone, konsumen butuh handphone yang kameranya bagus, tapi ternyata produsen mensuplai handphone yang dia kompatibel atau misalnya RAM-nya tinggi tapi kameranya tidak bagus. Nah, itu bullwhip effect. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Atau misal begini, misalnya kembali lagi ke elektronika, sekarang musim panas ya, musim kemarau ya di Indonesia. Ternyata elektronik ini dia lebih memproduksi mesin cuci, sedangkan konsumen butuhnya adalah lemari es. Nah, jadi tidak ada produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, sedangkan mesin cucinya produksinya tinggi atau misalnya inventorinya tinggi. Jadi itu bullwhip effect. Nah, jadi bullwhip effect ini bisa terjadi dua. Yang pertama adalah kekosongan produk, yang kedua adalah inventory yang cukup tinggi. Itu adalah kurangnya koordinasi rantai pasok dan bullwhip effect. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena tadi ya kurang koordinasi sehingga menyebabkan penyimpangan informasi dalam rantai pasok. Ingat, dalam rantai pasok itu ada 3 aliran ya, baik itu dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Nah, apa yang akan terjadi dengan adanya bullwhip effect tersebut ya? Pertama pasti ada paling berpengaruh adalah cost atau biaya. Apa saja? Ada manufacturing cost, inventory cost, replenishment lead time, pengisian stoknya itu terganggu, transportasi cost-nya juga terganggu, labor cost, dan level of product availability. Kemudian across the supply chain, hubungan dalam supply stok akan terganggu. Jadi kalau misalnya terjadi bullwhip effect, maka semua lini yang ada di dalam aktivitas yang ada dalam supply chain itu akan terganggu. Oke, kenapa bisa terjadi dalam bullwhip effect? Ya, tentu ada kendala-kendalanya ataupun hambatannya. Yang pertama adalah hambatan insentif, ya. Optimasi lokal dalam fungsi atau tahapan rantai pasok. Ya, ibaratnya hambatan bagaimana kita mengoptimalkan lini mana yang harus diberikan lebih baik, atau lini apa yang dia sudah baik tapi lini yang satunya belum baik. Jadi harus misalnya suppliernya sudah bagus tapi manufakturnya tidak baik. Nah, maka manufaktur itu yang harus diperbaiki. Atau misalnya yang buat bagus, produksinya bagus tapi suppliernya jelek. Nah, itu jadi harus dilakukan pengendalian atau pengelolaan tentang insentif. Yang kedua adalah hambatan proses informasi. Nah, ini peramalan ya. Jadi kalau dalam supply chain itu kita harus meramalkan ya. Kira-kira permintaannya mana? Apakah fluktuatif atau misalnya permintaannya itu musiman ya. Jadi kita harus tahu bagaimana tren dari produk tersebut ya. Jadi kita bisa meramalkan permintaan atau demand dari konsumen itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan peramalannya. Kemudian kurangnya informasi. Nah, informasinya ini masih belum terintegrasi mungkin, atau departemennya atau aktivitasnya masih memiliki sendiri informasi, tidak terhubung ya. Maka itu bisa menjadi hambatan dari koordinasi rantai pasok. Yang ketiga, hambatan operasional ya. Pemesanan dalam jumlah yang banyak menambah lead time, ration, dan shortage gaming ya. Ibaratnya pemesanan dalam jumlah yang banyak. Jadi ibaratnya tidak bisa mengantisipasi kalau misalnya ada pesanan yang banyak ya. Produksi atau misalnya suplainya belum siap ya. Jadi harus siap. Penambahan lead time ya. Juga perusahaan tidak siap. Ration dan shortage gaming misalnya adalah pembandingnya ya, atau misalnya bagaimana pemintasannya ya, itu tidak berjalan dengan baik. Yang keempat adalah hambatan harga ya, lot size based quantity discount. Jadi ini ada misalnya tidak siap, misalnya ada diskon ya, ibaratnya konsumen minta diskon tapi perusahaan tidak siap ya. Nah, itu harus bisa dipikirkan. Mungkin beli kuantitinya cukup besar maka dapat diskon. Kemudian fluktuasi harga. Nah, ini biasa bersaing konsumen, fluktuasi harga konsumen terhadap pesaingnya, maka harus diperhatikan. Oke, bagaimana untuk mencapai koordinasi supaya tidak terjadi bullwhip effect tersebut?
Yang pertama adalah ini berhubungan dengan managerial level ya. Jadi hubungan dengan antara level yang di manajerial. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan dan intensifnya ya. Tujuannya apa? Ya, insentifnya dulu suruh fungsi itu bagaimana, harganya bagaimana, dan mengubah kekuatan penjual insentif dari menjual dalam sell in ke menjual menjadi sell through. Ya, maksudnya begini. Jadi mungkin selama ini untuk dapat konsumen itu tidak efektif karena fokusnya ke dalam produknya. Nah, bagaimana kita sell through? Misalnya kita menggunakan distributor, ya, kita menggunakan jaringan distribusi supaya ada jeda atau ada waktu bagaimana barang tersebut bisa sampai ke konsumen. Yang kedua, meningkatkan keakuratan informasi ya. Nah, ini adalah bagaimana semua informasi itu terintegrasi. Ya, pembagian poin data penjualannya harus diketahui oleh semua aktivitas, semua lini, penerapan kerjasama dalam perencanaan dan peramalan, merancang pengendalian tahap tunggal dari pengisian ulang. Bagaimana dia mengisi replenishment atau bagaimana membuat jaringan kebutuhan barangnya atau kebutuhan produknya ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja operasional yang mengurangi lead time pengisian ulang, jangan sampai terjadi lama pengisian ulang, replenishment jangan lama, mengurangi lot size ya. Jadi mengurangi ukuran pesanan, jangan pesanannya itu bermacam-macam, yang kecil juga diambil, yang setengah pun diambil, yang besar pun diambil ya. Jadi dibuat bagaimana lot size itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Kemudian batasan kecepatan untuk membatasi gaming ya. Merencana strategi harga untuk menstabilkan pesanan, pengubahan dari lot size ke volume base. Jadi jangan berdasarkan pesanan, tapi bagaimana volume pada kuantitas diskon. Jadi kalau misalnya belinya banyak, volumenya cukup banyak, maka dapat diskon. Dan juga penstabilan harga, jangan harga berubah-ubah dalam setiap waktu. Kemudian yang keenam, membangun strategi kemitraan dan kepercayaan baik terhadap konsumen maupun terhadap supplier. Oke, sampai di sini materi pengelolaan manajemen rantai pasok ya. Silahkan Anda baca kembali di materi sebelumnya, yaitu ada di playlist supply chain management. Ini adalah yang bagian keduanya. Untuk dasarnya Anda bisa lihat di materi sebelumnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.